Oke, saya lanjutkan materi tentang hukum dasar kimia. Ini adalah part 2, yaitu akan membahas yang pertama, hukum yang keempat, yaitu adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Bunyinya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Nah, untuk hukum Gay-Lussac ini, maka nanti ada faktor koefisien yang sangat mempengaruhi perhitungan kita. Ya, pada suhu dan tekanan yang sama, suhu itu adalah temperatur, tekanan adalah pressure yang sama, maka yang pertama, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Sehingga tadi kamu harus bisa menyetarakan reaksi dengan baik dan benar dulu. Kalau belum bisa menyetarakan reaksi, maka aplikasi hukum Gay-Lussac ini akan kacau, ya. Tolong kalau bisa melihat video saya sebelumnya tentang penyetaraan reaksi. Contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan perbandingan volume dari reaksi berikut ini. Ada C5H12 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Maka perbandingan volume akan sebanding dengan koefisien karena jika kondisinya adalah reaksi ini diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, langkah pertama menyetarakan reaksi, lihat logam, non-logam, H dan O. Karena di sini tidak ada logam, adanya non-logam, maka kita lihat nilai C. C di sini adalah jumlah atomnya ada 5, maka reaksi yang sebelah kanan C-nya baru 1, kita kalikan 5. Kemudian H-nya ada 12, maka untuk menyamakan H-nya kalikan 6. Bagaimana dengan O? O di sini adalah 10, O di sini adalah 6. Berarti totalnya 16. Biar 16, maka O di sini kita kalikan 8. Sehingga yang terjadi adalah volume C5H12 dibanding volume oksigen dibanding volume CO2 dan volume H2O, maka perbandingannya adalah 1 banding 8 banding 5 banding 6. Begitu ya, sebagai perbandingan koefisien, maka itulah perbandingan volume yang terjadi pada suatu reaksi. Contoh soal yang kedua sekarang. Sebanyak 2 liter CH4 bereaksi dengan oksigen. Nah, langkah pertama kita harus bisa menuliskan reaksinya dulu. Gas metana dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air berarti H2O. Di sini jelas ada aturannya, diukur pada suhu dan tekanan sama, otomatis hukum Gay-Lussac berlaku. Tentukan volume gas oksigen yang dibutuhkan, volume gas CO2 dan H2O yang dihasilkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah 1. Setarakan reaksinya dulu. C1 sini sudah 1, hanya 4 sini harus kalikan 2. O-nya 2 ditambah 2, 4, berarti ini harus kalikan 2. Ingat ya, penyetaraan menjadi kunci utama. Berarti nanti perbandingannya adalah ketika di sini CH4-nya adalah 2 liter, maka kita akan berlaku perbandingan koefisien 1 banding 2 banding 1 banding 2. Nah, berapa volume CO2, berapa volume H2O, dan berapa volume O2, begitu ya. Maka di sini harus kita lakukan adalah volume CO2, berarti kan perbandingannya sama dengan CH4. Berarti 1 koefisien CO2 dibagi koefisien CH4 dikali volume CH4. Nah, berarti berapa? Sama, yaitu 2 liter. Volume H2O berarti koefisien H2O dibagi koefisien, data yang diketahui itu kan CH4 ya, bagi koefisien CH4 kali volume CH4, berarti ketemunya adalah 4 liter. Volume O2 bagaimana? Sama, volume O2 berarti koefisien O2 bagi koefisien data yaitu CH4 dikali volumenya data yaitu CH4, berarti ketemunya adalah 4 liter. Atau cara mudahnya, kalau kita pakai perbandingan 1 banding 2 banding 1 banding 2,
Berarti kalau CH4-nya 2 liter, koefisien 1 kok 2? Berarti kalau koefisiennya 2 kan 2 kali lipatnya, 4 liter. Koefisiennya 1 berarti sama, 2 liter. Koefisiennya 2 bagaimana? Berarti 2 kali lipatnya, berarti 2 kali 2, 4 liter. Jadi kita pakai 1 banding 2 banding 1 banding 2. Kalau di depannya 2 berarti ya 2 banding 4 banding 2 banding 4. Karena berapa kali lipatnya? 2 kali lipatnya. Semoga bisa dipahami ya untuk hukum Gay-Lussac. Berikutnya yang terakhir dalam hukum dasar kimia yaitu hukum Avogadro. Bunyinya adalah gas-gas yang volumenya sama jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Jadi kalau kita punya 2 tabung gas, misalnya ada tabung gas oksigen gitu ya, ini adalah tabung yang tertutup, kemudian ini adalah tabung gas nitrogen, dua-duanya adalah volumenya 5 liter misalnya, maka jumlah partikelnya atau jumlah molekulnya dia akan sama. Karena apa? Volumenya sama, maka jumlah molekulnya pun sama, dengan catatan diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Kalau suhu dan tekanannya tidak sama ya otomatis jumlah molekulnya juga akan berbeda. Nah, contohnya begini. Pada suhu dan tekanan yang sama tadi, ketika kita bicara hukum Gay-Lussac, maka perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Dan kita lanjutkan berbicara hukum Avogadro, berarti perbandingan koefisien juga berbanding atau sebanding dengan jumlah molekul. Sehingga boleh dikatakan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah molekul jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama untuk gas-gas yang volumenya sama. Sehingga kalau ada contoh soal seperti ini, pada suhu dan tekanan tertentu 10 liter gas NH3 itu molekulnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 24. Nah, berapa jumlah molekul yang terdapat dalam 6 liter gas SO2? Jadi ini suhu dan tekanannya sama gitu ya, volumenya berbeda, jumlah molekulnya bagaimana? Berbeda. Nah, maka di dalam hukum Avogadro nanti juga akan berlaku perbandingan volume. V1 per V2 sama dengan N1, N ada jumlah molekul, per N2. Kalau kita yang tadi kita bandingkan adalah NH3 dan SO2, begitu juga molnya, mol NH3 dan mol SO2 juga yang kita bandingkan. Masukkan angkanya, volume NH3-nya 10, volume SO2-nya adalah 6, mol NH3-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat 24, dan mol SO2-nya yang ditanya berapa. Maka mol SO2 atau jumlah molekul SO2 sama dengan 6 kali 1,5 kali 10 pangkat 24 per 10. Berarti ketemunya adalah 9, 6 kali 1,5 itu 9 kali 10 pangkat naik berarti 23. Apa? Molekul satuannya. Ya. Jadi nanti ketika kita bicara hukum Avogadro, boleh kita langsung menggunakan persamaan ini, V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Begitu penjelasan saya untuk hukum dasar kimia. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar ya. Semoga bisa dipahami dan memudahkan kalian untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.